Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sukacita, salam bahagia selalu di hati kita. Kita menyambut Tuhan, Raja Damai itu di hati kita dan dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Tuhan yang terpancar di wajah kita, di sekeliling kita. Terpuji-pujilah, salam hormat kepada roh Bapak Yahweh, Bapak Yesus Hamasiah Elohim, Roh firman Tuhan yang hidup, berkuasa, roh Alfa dan Omega, dan roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri, yang menerangi setiap hati kita, yang menguatkan kita sampai di detik ini, itu semua karena kuasa kemuliaan Tuhan, cinta Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang senantiasa mengasihi dan mencintai ketiga pribadi yang kudus, yang maha kudus, roh yang maha kudus, yang maha tinggi, yang telah turun ke dalam dunia ini. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan. Ada sukacita di hati Bapak Ibu. Haleluya, terpancar di wajah kita Bapak Ibu, aura-aura sukacita dan aura-aura bahagia pada malam hari ini. Saya melihat wajah Bapak Ibu semakin sukacita dan berbahagia ya. Pada saat ini kita memasuki tahun 2025 yang semakin menggetarkan, yang kita semakin bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan semakin nyata di dalam diri kita. Penyertaan Tuhan semakin dahsyat di dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memuliakan namanya dengan kerendahan hati, saudara. Jadi terambil pembacaan firman Tuhan pada saat ini, Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keenam. Pada waktu itu, firman Tuhan, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ini sensus penduduk, saudaraku ya. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita ambil dua peristiwa yang sangat digambarkan pada waktu itu. Suasana peristiwa itu terjadi sensus penduduk, pendaftaran, dan terjadi penolakan. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di situ ada penolakan. Semua penginapan full oleh orang-orang kaya, saudara. Orang kaya soboking semua itu penginapan. Ya. Jadi Yusuf dan Maria tidak dapat jatah Bapak Ibu, tidak dapat tempat untuk melahirkan Tuhan Yesus di rumah penginapan tersebut. Karena apa? Akhir tahun, saudara. Full penginapan, hotel full. Sudah diisi. Ya, semuanya sudah diisi oleh manusia-manusia yang punya duit pada waktu itu ya. Jadi tidak ada penginapan sehingga apa? Terjadilah Yusuf dan Maria mengambil kandang domba pada saat itu melahirkan Yesus di dalam kandang. Sangat sederhana Bapak Ibu, tetapi kemuliaan Tuhan nyata. Pada saat kelahiran Yesus, malaikat-malaikat di surga menyambut memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Jadi kelahiran Yesus tidak dibatasi dengan tempat, waktu, dan keadaan. Penggambaran kelahiran Yesus pada zaman dulu, Bapak Ibu, itu menggambarkan kerendahan hati. Kerendahan hati saudara ditekankan bagi kita anak-anaknya. Karena iblis setan tidak punya dan tidak memiliki kerendahan hati. Tuhan memiliki kerendahan hati. Dia rela dilahirkan
di dalam kandang. Itu yang Bapak Ibu harus ambil makna di balik peristiwa Tuhan lahir di dalam kandang domba pada waktu itu. Pasti ibu-ibu pada saat ini kalau kita merenungkan firman 2000 tahun yang lalu yang ditulis dalam dimensi roh dan kebenaran melalui para nabi-nabinya, para rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menuliskan firman ini bagi kita untuk kita pelajari dan kita memahami apa sesungguhnya yang terjadi pada waktu itu melalui tangkapan dimensi roh dan kebenaran. Karena pada waktu itu pemerintahan tidak suka dengan kelahiran Yesus. Karena apa? Akan terjadi persaingan kepemimpinan. Raja tidak suka kalau ada raja yang baru lahir. Kita balik ke 2000 tahun yang lalu, kita aplikasikan ke 2000 tahun yang sekarang kita sudah jalani. Apakah dunia akan menyambut Immanuel di hati mereka? Tidak, saudara. Tetap ada penolakan. Tetapi apabila raja-raja memiliki kerendahan hati, seperti pada waktu itu, raja-raja orang-orang yang berpengetahuan tinggi, bagi saya itu mereka sesungguhnya adalah raja sesungguhnya. Yang mengetahui rahasia-rahasia ilahi, apakah itu melalui bintang, melalui bulan, mereka bisa tahu ini ada kelahiran seorang raja, juru selamat, para gembala. Itu sebenarnya raja yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Bukan raja yang secara fisik, yang punya jabatan, yang punya tingkatan, bukan. Itu hanya secara jasmani saja. Levelnya rendah, Bapak Ibu. Tetapi raja yang sesungguhnya kalau saya soroti, di dalam peristiwa 2000 tahun yang lalu, itu mereka adalah orang-orang Majus dari timur dan para gembala domba. Itulah raja-raja yang sesungguhnya, saudara. Yang bisa menerima kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang bisa mengetahui telah lahir bagimu juru selamat manusia. Tetapi raja-raja jasmani semuanya menolak. Contoh, Herodes. Dia berpura-pura ingin menyembah Tuhan. Tetapi di balik kebusukan jahatnya hatinya, Tuhan tahu. Dia ingin membunuh sesungguhnya bayi Yesus tersebut. Untuk itu, malaikat Tuhan datang kepada para ahli bintang. Pada saat itu, jangan lagi engkau kembali kepada Raja Herodes. Kau harus mengikuti jalan yang lain. Seperti itulah cara kerja dunia ilahi. Tidak bisa diselami. Jikalau dunia ilahi turun kepada dunia manusia, itu harus dengan penyamaran tingkat tinggi, saudara. Jadi kelahiran Immanuel ke depan, itu dunia harus dibersihkan terlebih dahulu dari manusia-manusia yang jahat. Melalui apa? Alam, saudara. Alam, api, air, gempa bumi, angin, tanah bergerak, memakan orang-orang jahat. Ya, dengan istilah likuifasi, terjadi seketika sementara orang-orang jahat itu berpesta pora. Terjadilah bencana secara tiba-tiba kepada mereka karena mereka tidak tahu menilai waktu dan menilai zaman. Mereka sementara bersenang-senang, bersukacita di dalam kemabukan pesta pora, tiba-tiba datanglah bencana dan kecelakaan mara bahaya menimpa mereka. Jadi setiap anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kerendahan hati agar supaya kita mengetahui rencana Tuhan bagi diri kita. Agar supaya apa? Kita ada di dalam proyek ilahinya Tuhan.
bukan proyek ilahinya, bukan proyeknya setan, tetapi kita berada di dalam proyek agendanya Tuhan Yesus Kristus. Dua proyek yang sedang berjalan, proyek besar, proyek Blue Beam, robot, LGBT, lesbian, homoseksual, kota Sodom dan Gomora, itu adalah proyek setan iblis 666. Dan satu proyek ilahi Tuhan Yesus Kristus, kerajaan 1000 tahun damai, yang dipenuhi kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan nyata bagi kita, anak-anaknya yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus, di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita semua wajib merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Karena secara darah dan daging kita telah jatuh di dalam berbagai-bagai macam dosa di dunia ini. Baik pikiran, perbuatan, dan kelakuan karakter kita yang jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan sangat cinta, sangat sayang kepada kita. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan pernah menghina sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dirimu dan saya. Hadirkan dia di hatimu. Dia lahir di hatimu, di hatiku, dan hati kita semua, saudaraku. Apakah Tuhan Yesus dari dulu sampai sekarang dilahirkan pada bulan Desember? Dia masih bayi-bayi saja? Tidak, Bapak Ibu. Dia sudah berjenggot dan berkumis. Jadi dia bukan bayi-bayi, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan anggap Tuhan Yesus itu bayi terus, bayi-bayi. Makanya banyak anak-anak Tuhan selalu bikin dosa karena dia anggap Tuhan Yesus masih bayi-bayi di palungan, ya. Ada di pelukannya Maria. Dia saja kita bikin dosa. Tuhan Yesus bayi-bayi kok, dia tidak tahu kok, dia masih bayi. Kita kan tiap tahun merayakan dia. Kelahiran Tuhan Yesus di palungan masih bayi. Tidak, saudara. Dia berumur 33 tahun, pemuda yang ganteng, yang tampan, alfa dan omega, berjenggot dan berkumis. Dulu dia mati meninggal umur 33 tahun. Zaman sekarang dia muncul lagi Bapak Ibu untuk menutup zaman ini dengan pedang bermata dua, saudara. Dia datang sebagai hakim yang adil. Jadi bukan bayi-bayi. Kalau bayi-bayi tidak bisa pegang pedang. Haleluya. Bayi-bayi tidak bisa pegang pedang, sayang. Pedang itu berat, kuat. Ya. Harus seorang pemuda yang gagah perkasa. Tuhan itu jangan saudara konsep di dalam pikiran saudara. Bayi-bayi terus. Kita bikin palungannya di bawah pohon Natal. Bayi-bayi terus. Jadi konsep manusia jasmani ini kasihan begitu dangkal. Begitu lemah konsep pemikiran mereka sehingga mereka mengkonsep Tuhan Yesus itu bayi-bayi. Setiap tahun kok ibu, bapak pendeta kelahiran Tuhan Yesus. Di Bethlehem, di kandang domba yang begitu sederhana. Mari kita rayakan kelahiran Yesus. Jadi terkonseplah di mata jasmani dan pemikiran, Tuhan Yesus itu bayi-bayi terus, saudara. Ya, padahal dia sudah jadi pemuda yang ganteng, yang tampan, mempesona hati. Ya, di hati emak-emak muda, emak-emak tua, bapak-bapak tua, muda, saudara, mengagumi Tuhan Yesus. Karena apa? Dia roh yang mencintai. Jangan Bapak Ibu konsep bayi-bayi terus yang menyusui Maria, yang disusui Maria. Bahaya. Bahaya kalau konsep Bapak Ibu seperti itu. Biar saja kita berbuat dosa. Pokoknya kelahiran Tuhan Yesus kita senang-senang. Mabuk-mabuk. Pesta pora, seks bebas, check-in. Makanya semua full hotel. Full semua penginapan. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus tidak bayi-bayi lagi. Tuhan Yesus itu maha melihat, maha mengetahui. Dia meninggal berumur 33 tahun. Roh Alfa dan Omega itu hidup. Bapak Ibu mau tanya, hidupkah dia di hati saya? Hidup. Hidup juga di hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu tidak merasakan? Berarti Bapak Ibu tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan perintahkan. Kalau Bapak Ibu tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak merasakan cinta Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan,
Apalagi di hari Natal, setiap hari kita bisa merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Nyata, ketika hati Bapak Ibu sedih, terluka dengan berbagai macam cobaan, godaan dunia ini, apakah di sana tidak ada penghiburan Bapak Ibu? Pasti kalau Bapak Ibu berteriak, Tuhan tolong saya. Kasihani saya, hanya Engkau yang memiliki kuasa itu. Hiburkan hati saya. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hiburkanlah hatiku. Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu menangis. 5 menit kemudian Bapak Ibu ngakak, tertawa. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Ya, kalau bukan karena kuasa Tuhan, Bapak Ibu sudah dibawa di rumah sakit. Iya kan? Itu karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu real, nyata. Ya. Jadi jangan konsep Tuhan itu terlalu sempit. Bapak Ibu juga batasi kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan hanya di dalam konsep logika yang sempit. Ya. Kuasa Tuhan itu nyata Bapak Ibu, tanpa batas. Tuhan datang 2000 tahun yang lalu menyelamatkan seisi dunia, semua manusia. Tuhan cinta. Ada lagunya kan? Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning, hijau, putih, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Jadi Tuhan tidak pernah pilih-pilih kasih loh. Kalau saudara mengkonsep Tuhan pilih kasih, Tuhan pilih suku A, suku B, Tuhan pilih agama A atau B, itu salah. Tuhan cinta segala bangsa. Untuk itu ia rela turun dari surga, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya supaya sederajat dengan manusia. Itu harus ada pengosongan diri, saudara. Bapak Ibu tahu pengosongan diri? Tentu tidak tahu. Tidak tahu kan? Nah ini mempelai jelaskan. Pengosongan diri itu artinya Tuhan meninggalkan kodratnya, derajatnya, yang 1000% ilahi itu, dia mengambil rupa jasmani manusia, darah dan daging, itu artinya pengosongan. Karena level manusia ini rendah Bapak Ibu. Kalau dari surga itu penyamarannya, itu rendah level darah dan daging. Saya katakan level darah dan daging, itu sangat rendah. Karena penduduk level darah dan daging ini adalah penduduk neraka. Penduduk bumi itu neraka. Bumi ini neraka sesungguhnya. Jadi, kalau Tuhan itu ingin dari surga yang maha tinggi, ingin mau turun ke dunia, ke neraka ini, dia harus mengosongkan dulu dirinya. Harus penyamaran, inkarnasi. Ambil darah dan daging. Supaya apa? Supaya manusia itu tahu jalan ke surga itu hanya melalui Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Isa Maryam. Nah ini rahasianya. Bapak Ibu belum tahu toh, pengosongan diri. Tuhan Yesus merendahkan hati, merendahkan dirinya, ambil rupa darah dan daging manusia. Nah, makanya darah dan daging ini tidak bisa masuk surga. Yang masuk surga itu adalah roh. Darah dan daging ini, kalau Anda mengikuti darah dan daging ini, keinginan darah dan daging ini, tubuh jasmani ini, Anda masuk neraka. Kalau Anda mengikuti roh, keinginan roh, Anda masuk surga. Keinginan roh itu mencapai kesempurnaan, mencapai kekudusan, mengejar kekudusan hidup. Itu harus rajin baca firman Tuhan, saudara. Karena di dalam firman Tuhan ini ada surat cintanya Tuhan bagi kita untuk saudara pelajari. Saudara tidak bisa mendapatkan hal apapun di dalam dunia ini untuk mencapai surga. Saudara mempelajari filsafat, buku-buku yang tebal, itu hanya membuat ribet, mumet, pusing. Apa kata pakar si A, pendapat pakar si B, itu hanya memenuhi logika Anda. Buku yang paling istimewa dan yang paling tinggi, Anda mau hidup kekal abadi, yaitu firman Tuhan. Baca saja firman Tuhan, Anda akan menjadi pintar. Mengapa saya bilang Anda menjadi pintar? Anda bisa mengetahui roh melalui roh kebenaran itu, apakah dimensi masa lalu, masa sekarang, masa depan, saudara. Itu intinya. Jadi buku yang paling nilainya tertinggi adalah kitab suci, firman Tuhan, firman ilahi. Itu
Di luar daripada perkataan manusia, saudara. Karena dikatakan firman Tuhan ini sudah dimanipulasi, sudah dirubah-rubah di anu ya. Itu perkataan manusia jasmani supaya Anda tidak mau membaca firman Tuhan. Roh dunia ini menjauhkan Anda untuk membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini mengandung hikmat. Bukan hanya pengetahuan, tetapi hikmat. Hikmat yang dari mana? Hikmat yang dari atas. Dari Tuhan sendiri. Bukan hikmat yang datangnya daripada dunia ini. Kalau kita anak Tuhan rajin membaca firman Tuhan, kita akan mendapat hikmat, saudara. Hikmat pengetahuan tentang surga, bumi, dan neraka. Nah, bukankah itu hebat? Jadi, lahirkan Tuhan di hatimu, saudara. Sebelum Anda menghadirkan Tuhan, mengundang Tuhan di hatimu, bereskan dulu dosa-dosamu, saudara. Dosa-dosamu harus dibereskan. Tinggalkan keangkuhan hidupmu, tinggalkan keangkuhan hatimu, kebanggaan dirimu terhadap dunia ini. Wow, aku ini A, B, C, D. Wow, aku ini. Itu tinggalkan Bapak Ibu. Semuanya sampah. Sampah yang tidak berguna. Bapak Ibu harus fokus mata kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu memiliki keangkuhan hati, Bapak Ibu tidak akan melihat Tuhan. Bapak Ibu tidak akan mengenal roh Alfa dan Omega itu ada di mana. Wadahnya sudah berinkarnasi, dia ada, dia hidup di antara kita manusia. Hanya menyamar. Bapak Ibu menyamar. Bapak Ibu tahu nggak menyamar? Haleluya. Nggak tahu kan? Nah, menyamar ini artinya Bapak Ibu seperti profesi Bapak Ibu itu polisi, ya. Terus Bapak Ibu menyamar nih untuk tangkap ini agen-agen penjahat. Bapak Ibu harus menyamar toh. Jadi apa? Abang tukang bakso, marilah kemari. Nah, Bapak Ibu menyamar jadi abang tukang bakso. Nah, poluannya menyamar jadi mbak tukang bakso. Terus datanglah makan si penjahat sambil ngobrol-ngobrol di tukang bakso. Ayo kita anu ya, bobol bang ya. Jam berapa? Jam 8 ini ya kita bobol bang. Padahal yang dia tidak tahu yang tukang bakso ini adalah seorang intelijen kepolisian. Nah, ada juga Bapak Ibu contoh lebih spesifik polisi menyamar jadi orang gila di jalanan. Bisa saja terjadi. Dioles-oles tanah badannya menyamar. Tahu-tahu Bapak Ibu lagi merencanakan, ayo kita jual narkoba ini. Duluan ditangkap Bapak Ibu, belum bergerak Bapak Ibu sudah ditangkap duluan. Ya, abang tukang bakso cuma pergi masuk kamar mandi dia bilang, dia kode SMS. Ada penjahat di sini lagi makan. Lagi enak-enak dorong makan sudah ditangkap. Begitu juga yang menyamar jadi orang gila toh. Dia calling saja, calling, elang. Naga di sana, naga, elang. Di sini ada penjahat. Itu namanya penyamaran. Nah, sama dengan Tuhan. Untuk dia melihat anak-anaknya yang sungguh-sungguh di muka bumi ini, yang tidak papan dusta, yang tidak munawas, yang tidak suka-suka bikin dosa, dia tahu semua. Jadi pada saat kita sudah keluar dari masa kesusahan, satu demi satu, tahap demi tahap, Tuhan itu tinggal melihat siapa yang mempelainya yang bercahaya, siapa yang mempelainya ini setia melayani namaku, siapa yang mempelai ini tahu aku itu ada di mana, siapa aku. Tentu dia mempelai yang memiliki kerendahan hati, jaga kekudusan hidup, suka menolong orang. Itu kan semuanya ada 9 buah roh itu pasti ada dalam diri orang tersebut sehingga dia bisa mengetahui roh Tuhan itu wadah itu ada di mana, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu jangan mengantuk ya Bapak Ibu ya. Kalau mempelai lagi baca ceramah ya, khotbah ya, sama paling tidur, mata mata terbelalak terus di jangan Bapak Ibu so bikin karton, so bikin topeng, mata menyala terus di kamera, toto tidur Bapak Ibu. Ada kan Bapak Ibu poster foto besar-besar, pakai topeng, mata melotot terus di kamera, toto tidur ngorok. Jangan ya, ya.
Kalau pemberitaan firman Bapak Ibu tertidur jiwanya, jangan, harus bangun jiwanya ya. Jangan tidur ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu bukan lagi bayi-bayi, tapi dia adalah seorang pria yang ganteng, berumur 33 tahun, kode name Alpha dan Omega, ya. Hmm. Itu saya bilang susah sekali diterima Bapak Ibu oleh logika manusia yang berjalan di dalam logika. Saya punya mulut ini mau berbusa-busa, Bapak Ibu juga mau bersaksi-saksi. Orang bilang, Bu, minum obat, Bu. Haleluya. Jadi, roh-roh dunia ini hanya bisa menghina dan menghina dan menolak. Nah, ketika Tuhan, nanti pada waktunya Tuhan menyatakan itu semuanya sudah terlambat bagi Anda. Anda sadar Anda sudah tertinggal di Antichrist. 666. Nah, Tuhan berpesan, bersukacitalah selalu apapun keadaanmu. Saling tanggung menanggunglah kalian di waktu Antichrist tersebut. 666 berkuasa. Kapan mereka berkuasa? Dari tahun 2020. Programnya mencapai titik klimasnya di tahun 2030. Semua orang itu sudah dipakaikan chip. Jadi tahun 2030 itu dilaksanakan semuanya orang itu harus. Tetapi sudah sangat jauh terlambat apabila anak-anak Tuhan terbuka matanya ketika sudah di pemakaian chip. Karena program yang pertama ini jalan-jalan dan jalan terus itu darah sudah rusak semuanya Bapak Ibu. Nah makanya secara sengaja ataupun tidak sengaja di alam roh, di alam jiwa sudah berpengaruh semuanya. Mau tidak mau, walaupun kita berkuar-kuar muntah darah Bapak Ibu, mereka akan menyerahkan tubuhnya kepada antikris ini untuk dipasang chip di tangan, di otak, semuanya. Karena apa? Darah mereka itu sudah hancur. Cara berpikir, iman mereka itu sudah nggak nyambung. Beda dunia Bapak Ibu. Sudah nggak nyambung dengan dunia ilahi. Sudah nggak nyambung semuanya. Konslet. Nah ini masalahnya. Biar kita muntah darah Bapak Ibu. Bilang. Hanya mereka yang tahu Bapak Ibu. Yang mau merendahkan diri. Sungguh-sungguh puasa. Nah itu tahu Bapak Ibu. Bayar harga. Itu Bapak Ibu. Orang yang mau merendahkan diri. Puasa. Bayar harga pada waktu ini dan seterusnya. Itu akan sadar. Walaupun sudah pakai tanda. Karena apa? Ada pembelaan Tuhan. Ini rahasianya. Ada penyertaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang bisa menetralkan. Artinya menetralkan itu begini saudara. Arti menetralkan itu bukan darah saudara dinetralkan sepenuhnya, tidak. Murka tetap dapat, bisul-bisul itu tetap dapat. Dinetralkan itu artinya tetap setiap orang besar atau kecil yang pakai tanda 66 itu pasti akan dapat bisul-bisul. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Firman Tuhan ya dan amin. Dan harus terjadi dan harus digenapi. Ya dan amin. Nah, arti dinetralkan itu adalah pemikiran saudara. Alam pemikiran roh saudara itu masih masih terbuka untuk kebenaran. Itu artinya dinetralkan oleh firman Tuhan, roh Alfa dan Omega. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan Anda dari tanda itu. Nah, kalau Anda tidak bertobat pada pemakaian tanda, pada penyembahan, api neraka menanti Anda. Ada 2 level ya, kenaikan level, pemakaian dan penyembahan. Anda akan dihukum siang dan malam di depan para malaikat Tuhan dan di depan Tuhan sendiri. Nah, jadi konsep Natal, Tuhan lahir di hati kita, tentu kita tahu agenda. Agenda Tuhan ini seperti apa? Project Tuhan ini seperti apa ke depan? Dan kita harus menaiki tangga-tangga dari hari ke hari. Kita menaiki tangga proyek ilahi, kita selesaikan satu demi satu, sampai kita naik ke tangga yang puncak, di puncaknya. Nah, apakah Bapak Ibu tertarik dan ada di proyek ilahinya Tuhan?
Atau Bapak Ibu berpijak kaki Bapak Ibu di project 666 Antichrist. Itu pilihan di tangan Bapak Ibu. Ya, bebas. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap manusia. Tuhan tidak pernah memaksa. Beda dengan setan. Setan pakai intimidasi, pakai roh ketakutan, pemaksaan. Beda kan? Bapak Ibu bisa lihat kan? Iya kan? Iya kan? Nah, mempelai tidak ngorong hidup sih. Bapak Ibu bisa bedakan dong. Agenda proyeknya Tuhan dan agenda proyeknya 66. Di proyek 66 ada intimidasi, ada pembunuhan, ada kematian, ada penyakit sampar, ada penyakit menular. Di waktu malam, waktu petang, roh ketakutan, intimidasi itu disebarkan terus, saudara. Kalau di proyeknya Tuhan, ada ketenangan, kedamaian, ada cahaya kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan menaungi kita. Ya walaupun kita hidup sederhana, kita tidak kaya raya, tapi hati kita tenang, damai, itu adalah berkat Tuhan, saudara. Berkat Tuhan, saudara. Apakah Bapak Ibu yakin itu berkat Tuhan? Bapak Ibu yakin berkat Tuhan tidak tergantung seluruhnya mamun, mamun, dapat uang, dapat uang. Oh, itu baru berkat Tuhan. Tidak, saudara. Ya. Contoh, kekuatan kesehatan. Saya sangat ngedrop. Saya merasa sakit semua. Tulang-tulang saya, kesehatan saya menurun. Apalagi saya tahu video saya dihapus. Saya merasa drop dan sedih. Tapi 5 menit kemudian saya hampiri Tuhan, saya cari kebenaran Tuhan. Saya langsung bersuka cita, semangat saya. Semangat kembali, itu hitungannya per menit, saudara. Bapak Ibu kira video saya dihapus, saya menangis, jujur saja. Saya sedih. Bukan Agus sedih ya, saya sedih. Bukan, bukan Ibu Fei sedih, sedih, sedih. Bukan. Bukan seperti itu dunia. Sedihnya hanya 5 menit doang. Setelah itu, roh Tuhan menaungi saya, roh kudus, roh penghiburan, menghibur saya. Saya langsung cuci muka saya, Tuhan kuatkan saya, jadikan saya alatmu. Tuhan berkata, ya semangat, tetap semangat, jangan sedih ya. Sudah langsung berubah Bapak Ibu. Jangan sedih ya, ibu-ibu ya. Bapak-bapak jangan sedih ya. Kan Tuhan sudah lahir di hati kita. Ya, sedih itu biasa. Keluar air mata pun sementara tertawa itu biasa. Karena tekanan hidup sayang. Tekanan hidup di dunia ini kan sangat dahsyat. Sangat dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau keluar air mata kita secara manusia itu biasa. Itu persoalan di dunia. Ya, kita mengalami tekanan hidup, masalah, sakit penyakit. Kita berseru kepada Tuhan, pasti kita akan meneteskan air mata. Tapi selalu ada sukacita. Tuhan ingin anak-anaknya selalu bersukacita apapun keadaan kita, saudara. Tuhan lahir di hatimu, Tuhan lahir di hatiku untuk itu. Song-song, kelahiran Tuhan, Raja Damai itu, di hati saudara, di hatimu, dan di hatiku. Ada sukacita, saudara? Ada pastinya ya. Ibu-ibu ini lipstik, coba bedah, so cantik-cantik, bapak-bapak ganteng, luar biasa. Haleluya. Aura-aura sukacita saya lihat malam ini tergambar semua ya di muka kita, anak-anak Tuhan. Saksi-saksi surga ya. Walaupun sebagiannya tidak ikut, tetapi saya yakin mereka nonton dengan sukacita. Ada rasa damai, ada rasa senang, ada rasa gembira. Walaupun mungkin di dunia ini mereka melihat rumah mereka sudah tenggelam, mereka melihat rumah mereka sudah terbakar. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita kita tidak dibatasi oleh keadaan dunia. Ingat ini saudara. Walaupun babi kita sudah tenggelam, ayam kita sudah tenggelam, tetaplah bersukacita saudara. Bersukacita. Tuhan bilang, tetap bersukacita dalam Tuhan. Ada amin? Oh, aminnya loyo. Amin. Amin. Katakan amin. Amin, praise the Lord. 100 kali. Ya. Babi yang mau dipotong 25 Desember so hanyut di Kuala. Orang sepi dola di sana, di desa sebelah.
Ayam, bebek, semua, kambing, sapi, so hanyut. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ada sukacita? Ada amin, saudara? Amin. Loyo. Loyo aminnya. Amin. Amin. Ada amin. Ya. Kita sebagai prajurit Kristus, apapun yang menimpa kita, kita harus ada amin. Haleluya. Praise the Lord. Sukacita saya tidak dibatasi dengan dunia ini. Dengan apapun persoalan. Ada tompel-tompel bisul so timbul. Ada sukacita, Tuhan tanya. Amin. Harus amin. Amin. Ya. Jadi saya mengajak kepada kita anak-anak Tuhan, apalagi prajurit-prajurit Tuhan, laskar-laskar Kristus. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, oleh musim, oleh waktu, oleh apapun. Di luar batas apapun yang terjadi oleh sakit penyakit, kita roh kita harus kita bersukacita. Supaya apa? Be strong. Strong Bapak Ibu. Di dalam hati yang bersukacita, di dalam hati yang bergembira, ada kekuatan yang luar biasa, saudara. Ada amin, saudara? Amin. Nah, sedikit kedengaran aminnya ya. Nah, kalau banjir apa? DP amin kecil. Bagaimana tidak mau kecil? Kalau so rumah so penuh banjir, so semua Natal so di depan mata, DP amin kecil, saudara. Amin. Tuhan mau kita tetap bersukacita di dalam apapun keadaan kita. Tanpa dibatasi oleh keadaan sekeliling kita, oleh sakit penyakit, oleh masalah apapun juga yang menimpa kita, saudara. Itu adalah level sukacita, level ucapan syukur di level paling tinggi. Saya mengajak kepada kita semua anak-anak Tuhan, bersyukurlah bukan hanya di level bawah, tetapi di level yang tinggi, saudara. Sakit, bersyukur. Datang air, datang api, bersyukur. Nah, orang-orang dunia bilang, aduh, so stres ini. DP rumah tenggelam, DP rumah kena api, dia menyanyi-menyanyi, puji Tuhan, haleluya. Dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu. Haleluya. Tapi itu yang Tuhan kehendaki bagi kita anak-anaknya. Ya. Bagaimana tidak mau stres kalau secara manusia jasmani, binatangnya semua so hanyut. Babi, kambing, sapi, anjing. Coba persiapan mau potong Natal so tidak ada. Ya. Hilang sukacita, hilang syukur, hilang memuji Tuhan. Apakah seperti itu yang Tuhan kehendaki? Tidak, saudara. Saudara tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Kalau saudara tidak ada yang mau dipotong di hari Natal, saudara tinggal pergi bertamu saja di kampung sebelah yang tidak banjir. Ya, bilang ternak saya semuanya sudah tidak ada. Tidak ada yang saya mau potong di 25 Desember ini. Saya bertamu ini di kampung sebelah, kampung tetangga, kampung. Pastilah saudara dikasih makan di situ. Makan daging, makan kue. Iya kan? Ada sukacita tidak? Haleluya. Hampir semua kota-kota tergenang. Sukacita di level yang paling tinggi. Bersyukur juga di level yang paling tinggi. Itu tandanya Bapak Ibu sudah memiliki Tuhan di hati. Oke? Ada Tuhan di hati? Nah, tidak ada yang jawab toh? Kalau ada Tuhan di hati, ucapan syukurnya di level yang tinggi. Ada Tuhan di hati, sukacitanya di level yang paling tinggi. Itu, menyau amin. Oh, suara ada yang masuk Bapak Ibu. Haleluya. Amin, amin, amin. Praise the Lord. 12 kali, 25 kali lagi ya. Jangankan cuma 12 kali. Masih rendah itu, 25 kali praise the Lord-nya. Jadi, kunci kelahiran Yesus di tengah-tengah muka bumi ini adalah hadirkan dia di hatimu. Hadirkan dia di dalam kerendahan hatimu. Tinggalkanlah angku-angku hati. Tidak ada guna Bapak Ibu. Tidak ada guna Bapak Ibu mau angku-angku hati. Tidak ada guna sayang.
Datang bencana semuanya, dalam 1-2 jam habis semua, Tuhan sikat kembali ke alam. Tidak ada gunanya, Miki. Kau sombong-sombong. Di dunia ini kau sombong-sombong, tidak ada gunanya, Ki. Sadar, Ki. Apa gunanya orang sombong-sombong? Dibanggakan harta, banggakan rumah mewah, banggakan ini yang melekat di dalam diri. Semuanya itu sampah. Pada hari kemurkaan Tuhan datang, lihat semuanya jadi sampah. Mobil yang 1 M, 2 M, 5 ember. Semua jadi sampah, toh? Jadi sampah, jadi besi tua, sayang. Rumah yang mewah, rubuh, tergeletak, hanyut, apa segala macam. Jadi sampah itu, makanya mempelai kasih ingat selalu. Ingatlah kepada Tuhan selalu. Ingatlah hari akhirmu. Jikalau engkau kalah tubuhmu, engkau menghadap Tuhan, ingatlah tanah kuburan 5 kali 5 dan kain kafan. Ingatlah itu selalu. Karena target pengubahan tubuh itu ke supranatural sangat tinggi. Anda harus levelnya sama dengan nabinya Henok. Apa itu Bapak Ibu? Bergaul karib dengan Tuhan. Apakah Bapak Ibu di sini di live ini yang menonton di seluruh dunia, di lembah, di gunung, di kota, mancanegara, dimanapun Anda menonton pada saat ini, adakah Anda merasa diri Anda, hati Anda itu bergaul karib dengan Tuhan? Saya juga ini Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga merasa, kadang saya jauh, kadang saya dekat, saya amat dekat. Saya tidak langsung to the point, saya dekat dengan Tuhan, tidak. Masih manusia darah dan daging. Kadang saya merasa jauh, saya merasa dekat, kadang Tuhan ada di samping saya, kadang Tuhan memeluk saya, kadang Tuhan ada selalu dengan saya. Nah, kalau kesibukan kita di dunia nyata ini sangat sibuk, kita pasti aktivitas kita akan menjauh dari Tuhan, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, dimanapun saudara melakukan aktivitas, panggillah nama Tuhan dari hatimu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya ingin lakukan ini, Tuhan berkati saya. Saya ingin ke sini, Tuhan jagai saya. Saya ingin melakukan ini, Tuhan. Sebelum saya melakukan, Tuhan ada di depan saya, menjaga saya. Itu artinya kita melahirkan Tuhan di hati kita, saudara. Tuhan lahir di hati kita. Bukan konsep dunia Tuhan lahir di kandang domba lagi. Sayang, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Itu sudah lama sekali saudara, Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Tapi mengapa sampai sekarang konsep manusia jasmani ini, Tuhan terus-terus ada di kandang domba. Ada di bawah palungan. Bahkan setiap gereja itu hampir semua merayakan Tuhan ada di palungan. Ya, dipakai-pakai acting ya, ada yang jadi Maria. Saya biasa main drama, saya jadi Maria, pakai kerudung, ada Yusufnya bawa boneka. Itu konsep manusia jasmani. Di dalam gereja-gereja, dia lahir di kandang domba. Ibu-ibu sosek air mata, kasihan Tuhan. Lahir di kandang domba. Hello, itu sudah lama saudara. 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini Tuhan Yesus datang membawa pedang bermata dua. Memisahkan kambing dan domba. Memisahkan ilalang dan gandum. Memisahkan anak-anak Tuhan yang penyembahannya di dalam roh dan kebenaran dan hanya di fisik saja. Jadi tinggalkanlah dosa-dosa saudara ya. Hobi-hobi, keinginan-keinginan daging saudara yang membawa saudara jauh daripada Tuhan. Tinggalkan segera Tuhan. Segera kalau saudara ingin masuk surga. Kita tidak tahu waktu hidup kita ini, Bapak Ibu ya. Jadi persiapkanlah surga atau neraka, pilihan di tangan Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan ada di hati kita, tentu kita akan menjadi manusia yang baru. Manusia yang diliputi kemuliaan Tuhan. Manusia yang diliputi cahaya kemuliaan Tuhan. Muka kita berseri-seri. Kita selalu tersenyum. Coba lihat pangeran ilahi itu. Senyum terus dia Bapak Ibu ya.
Saya kalau lihat videonya, ya walaupun hati galau gegana langsung terobati semuanya dengan senyumannya ya. Dia senyum terus Bapak Ibu ya. Tidak ada muka pepaya Bapak Ibu, senyum terus. Nah, senyumannya itu merobek hatiku dan hati Bapak Ibu. Nah, senyum yang indah Bapak Ibu ya. Senang tidak? Ya. Orang yang suka senyum itu senang tidak kita lihat? Senang toh? Nah, senang. Jangan muka ketemu sebegini muka. Rupa pepaya. Bapak Ibu langsung takut. Ih, gila ini manusia, galak amat sih. Coba pangeran ilahi roh yang mencintai. Senyum terus. Bapak Ibu gini. Terus senyumnya sangat manis. Hmm, Gini ya. Senyumlah Bapak Ibu ya. Senyuman itu manis. Tahu nggak? Ya. Jangan muka marah-marah. Tidak ada sebab, tidak ada angin marah. Makan lombok saja Bapak Ibu kalau begitu. Coba lihat. Roh Tuhan Yesus itu roh yang mencintai. Senyum terus kan? Senang nggak kita lihat? Senyum. Walaupun kita nonton videonya, kita juga ikutan senyum. Lama-lama orang bilang, oh sudah sondak beres ini. Seperti itu Bapak Ibu, sukacita. Sukacita selalu. Kalau Bapak Ibu mau tanya, apakah beliau ada masalah hidup selama menjadi manusia di dunia ini? Tentu ada. Tapi kan beliau bersukacita terus. Rohnya kan roh datang dari atas. Haleluya. Bapak Ibu lihat setiap videonya, setiap apapun. Pancaran sinar kemuliaan Tuhan itu nyata, real ya dan amin. Jadi alangkah bodohnya, alangkah butanya manusia jikalau menolak dia. Kuasanya sudah dia perlihatkan. Kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Tapi Bapak Ibu bilang, ampuni saya Tuhan. Saya tidak tahu kalau roh Alfa dan Omega itu, kalau Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Oh Tuhan, ampuni saya. Lah, sudah dilihat. Ada mata. Iya kan? Ada pikiran, ada hati. You mau pakai apa? Pikiran atau hati? Pakai iman atau logika? Sedangkan pakai logika saja orang bisa bedakan. Manusia ini manusia super. Karena apa? Penuh cahaya. Kemuliaan Tuhan. Cahaya ilahi. Manusia luar biasa. Manusia ekselen. Manusia pilihan. Nah, terus Bapak Ibu bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan sampai saat ini saya tetap bodoh, buta tuli dan telanjang. Hei, sampai di mana kau pertahankan kebodohanmu, saudara? Mau sampai kapan? Kita ini sudah di 1000 tahun damai. Saudara masih mempertahankan kebodohanmu. Saudara masih mempertahankan ketololanmu. Tidak pakai iman. Hanya pakai sedangkan mata jasmani saja sudah bisa tahu membedakan. Ini manusia biasa, ini manusia ilahi. Ini manusia penuh dengan cahaya kemuliaan Tuhan loh. Mana ada manusia batengger di lampu. Berkedip-kedip itu lampu kayak lampu disco. Mana ada coba? Manusia biasa coba. Saya mau tanya. Adakah? Kecuali isinya itu malaikat Tuhan, Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan bisa memberikan kepada malaikat-malaikatnya itu sepertiga cahaya, seperempat, seperlima cahayanya dari tubuhnya, dari kemuliaannya. Itu rahasianya, saudara. Kalau kita ada di dalam lingkup kuasa Tuhan, kita bisa serap kuasa Tuhan itu. Cicak saja menyaut, cicak saja Bapak Ibu. Binatang yang lemah tahu Bapak Ibu ya, apalagi manusia. Masa manusia nggak tahu? Tubuhnya cicak kan? Saya tidak mengajari Bapak Ibu untuk tangkap cicak, simpan di ruangan untuk kasih bunyi. Bukan. Ini cuma kebetulan saja cicaknya menyau. Iya benar, itu artinya ya dia menyau Bapak Ibu. Cicak saja tahu. Masa Bapak Ibu sudah pakai mata melihat. Wow, luar biasa. Itu orang yang berkedip-kedip itu. Lampu cahaya kemuliaan. Itu sinar kemuliaan Tuhan, saudara. Karena Tuhan Yesus itu adalah sumber cahaya. Roh Bapak Yahweh. Pak Emalah kedua sumber cahaya. Roh Bapak Yahweh, roh firman hidup. Yang hidup itu berkuasa kekal sampai selama-lamanya dari Alfa dan Omega. Dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang membuka selubung-selubung di mata kita, saudara. Yang menguatkan Bapak Ibu, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru dunia itu Roh, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, yang menghibur, menguatkan, memberitakan kebenaran itu Roh, Roh Kudus. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah Roh kebenaran
Tuhan sudah lahir di hati kita, adakah roh kebenaran di hati kita? Roh Bapa Yahweh, roh ketiga roh ini ada di hati kita dengan 9 buah-buah roh di dalam kehidupan kita, saudara. Adakah? Dan kita bukan hanya jadi penteori, kita harus praktekkan, saudara. Saya ini kalau mau melihat ya, fenomena saat ini ya, kalau saya tangkap di alam roh, ya jujur saja. Alam roh 66 itu berkata, kami sudah melihat. Kami sudah melihat betapa mengagumkan cahaya kemuliaan Tuhan pada diri Aditya Nugrahanto, pada diri Bupe, pada diri Pak Eman, ya. Kan mereka anggap Tuhan Yesus ini bayi-bayi, tetap menjadi bayi-bayi, ya. Tidak ada menjadi dewasa. Tidak ada. Nah, ini kekeliruan yang sangat besar. Saya mau meluruskan. Tuhan Yesus itu sudah ada dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Roh Alfa dan Omega. Itu saja. Itu tangkapan dari 66. Mengapa mereka menolak itu? Karena bagi mereka semuanya yang Tuhan pakai pada akhir zaman ini adalah manusia orang-orang biasa saja. Bukan seperti Leonardo DiCaprio, bukan seperti bintang film terkenal Hollywood di sana toh, yang terkenal bukan. Hanya dari manusia biasa, rakyat biasa. Nah, itu yang terjadi penolakan, bukan diambil dari hamba Tuhan yang besar, gini-gini yang wow, yang keren, bukan. Nah, ini terjadi penolakan. Jadi ada gesekan-gesekan, tapi mereka tidak pernah memungkiri akan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang ada pada diri Pak Aditya Nugrahanto ini. Alfa dan Omega. Aditya A. Alfa dia kode di nama ini Bapak Ibu. Nugrahanto O. Akhir. Omega. Nah, betapa butanya manusia tidak bisa membedakan, melihat. Terus melihat videonya. Mereka sudah saksikan videonya kan. Mereka sudah sangat banyak pertengkaran-pertengkaran, adu mulut di WhatsApp, di Telegram. Ini penangkapan roh. Tapi mereka tetap menolak. Oleh karena apa? Yang mereka mau, Tuhan Yesus itu adalah seorang aktor. Aktor terkenal. Yang sudah wow, membuming, yang dipuja-puja secara manusia. Nah ini kebodohannya manusia. Ya, atau seorang hamba Tuhan yang besar, yang punya pengikut ratusan juta follower. Nah ini kesalahan fatal. Nah, mari kita kembali ke 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus lahir di rahim Maria. Itu gadis sederhana, gadis kampung. Terus tunangannya Yusuf. Terus lahirnya bukan di penginapan, bukan di rumah sakit, bukan di mana, tapi di kandang. Itu lambang kerendahan hati, saudara. Nah, Tuhan Yesus bisa saja kalau dia pilih inkarnasi, lahir di kerajaan pada waktu itu. Tapi kan Tuhan sudah tahu, kalau saya lahir di kerajaan, terus saya sudah dinubuatkan, saya akan menjadi raja pada suatu harinya. Tidak mungkin tidak dibunuh, saudara. Raja dunia itu akan terjadi persaingan, pastilah dibunuh. Kalau nubuatan itu sudah keluar dari mulut nabi-nabi, ini akan menjadi raja, king of the kings. Saudara kan tidak tahu permainan alam roh dan dunia jasmani ini. Jauh berbeda, saudara. Tapi efeknya terjadi di alam roh, terjadi juga di dunia nyata ini, ya dan amin. Itu efeknya. Nah, seperti itu. Kita pada malam hari ini merayakan kelahiran Tuhan Yesus di hati kita. Bukan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di palungan. Bukan. Tuhan Yesus sudah tidak bayi-bayi lagi, saudara. Itu 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, saudara. Kita ini dewasa di dalam Tuhan. Kita suka makanan rohani yang keras. Kita sudah tidak terikat dengan dunia ini walaupun kita hidup di dunia ini. Menjadi warga dunia. Apa yang wajib engkau berikan kepada kaisar raja, berikanlah itu. Apa yang wajib engkau berikan kepada Tuhan, berikanlah itu sebagai kewajiban. Jadi apa? Kita memiliki dua kewarganegaraan. Warga surga, warga dunia. Harus menjadi warga dunia yang baik. Harus juga menjadi warga surga yang baik. Jangan ugal-ugalan. Kalau mau ingin jadi warga surga yang baik, jangan ugal-ugalan, saudara.
Hari ini berbuat baik, besok berbuat dosa. Itu ugal-ugalan. Ugal-ugalan namanya, jangan. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Dia sudah hadir di tengah-tengah kita, Dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat loh, melihat, memantau saudara, saya dan saudara Dia lihat, Dia pantau. Dia sudah ada di tengah-tengah kita menjadi manusia, inkarnasi ya, saudaraku. Jadi, kalau saudara tidak tahu, saudara buta roh, saudara buta mata iman, pasti saudara akan tolak. Saudara masih memiliki keangkuhan hidup, terikat dengan duniawi, ya. Apakah itu terikat dengan harta, anak, saudara, teman, lingkungan, apa segala macam itu banyak ikatannya ya. Saudara tidak akan menemukan kebenaran ini, saudara. Susah, sangat susah. Karena antara logika main dengan iman itu jauh berbeda. Saudara mau jadi manusia logika atau mau jadi manusia beriman? Itu saja pada intinya ya. Kalau saudara main dua ini, logika sama iman, saudara ada di tengah-tengah. Saudara akan terjebak antara keraguan-raguan dan kebimbang-bimbangan. Apakah benar? Apakah betul? Itu yang jadi pertanyaan. Akhirnya saudara akan stres sendiri ya. Dengan pemikiran saudara, dengan isi hati saudara. Hati saya berkata dia pangeran ilahi. Tapi pikiran saya menolak. Ah, masa sih pangeran ilahi seperti itu? Masa cuma orang biasa-biasa saja? Nah, kalau saya memiliki kerendahan hati, saya langsung tahu Bapak Ibu ya. Dari mata sorotan matanya, ada salib. Dari karakter, perilaku, kata-kata, saya kan sudah berjalan dengan beliau, itu semuanya penuh cinta kasih. Manusia yang paling baik yang pernah saya jumpai. Pribadi ini, saudara. Kalau saya menangis, saya kan hampir setiap saat menangis, Bapak Ibu. Dia langsung mengusap air mata saya. Jangan menangis, dia kuatkan saya. Dia hibur hati saya. Itu roh yang mencintai, saudara. Saudara mau dapat di mana pribadi seperti itu? Tidak ada. Dan saudara mau ingin ketemu dia, ya kalau beliau ingin bertemu juga dengan saudara. Kalau tidak, ya tidak bisa ketemu. Kalau Bapak Ibu mau ingin ketemu dengan roh pangeran ilahi, banyak kan yang penasaran ini. Dari roh 66 ini banyak. Orang sesuai kalau pangeran ilahi mau ketemu nih, janjian konser toh, seperti konser akbar, pertemuan gereja-gereja mau ingin ketemu. Nih diundang pangeran ilahi. Ya, jadi pembicara satu dua kata saja. Dengan bis-bis, pesawat orang booking itu. Datang itu Bapak Ibu. Orang tanya, di mana pangeran ilahi tinggal di Jogja ya? Datang kamar itu rombongan dari segala macam negara, dari daerah-daerah semua datang itu. Tapi yang jadi pertanyaan pangeran ilahi Sudinda mau ketemu Anda. Nah itu, kalau mempelai kan sobanya yang lihat. Sobanya yang lihat ketemu langsung. Ada yang cium kaki, menyembah. Seperti itu. Tapi saya bilang bangun, jangan. Saya tidak mau disembah. Yang disembah itu Tuhan Yesus. Ya, mereka datang sujud, cium kaki, bawa uang. Kasih berkat Bapak Ibu. Buka kemari, 5 juta. Saya kan orangnya open. Terus saya langsung bagi-bagi kepada hamba-hamba Tuhan. Saya tinggal WA, Pak, datang ya. Saya bagi-bagi 5 hamba Tuhan. Saya kasih satu orang 1 juta. Habis. Haleluya. Itu berkat Tuhan. Terus Tuhan bilang, oh, memang kau ini ada bodoh. Kau tidak terikat dengan harta. Toh. Tuhan bilang, jangan kau ikat hatimu dengan harta. Terus saya minta lagi sama Tuhan. Tuhan berkati saya. Gitu. Haleluya. Tapi tidak ada berhenti-hentinya berkat Tuhan, saudara. Datang. Minimal uang makan. Uang ada. Begitu saya, Bapak Ibu. Jadi kalau berkat Tuhan itu kita bagi-bagi. Bagi-bagi sama orang susah. Sama. Tidak ada berhenti-henti, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita tidak kaya raya ya. Pas-pasan, tapi pas butuh, ada saudara. Senang nggak? Pas butuh mau ke pasar, ada uang, beli makanan, beli ini. Jadi berkat Tuhan itu tidak putus-putusnya. Kadang kita tidak jadi orang yang pelit, kita orang yang penuh kasih. Buah-buah roh itu kasih Bapak Ibu. Ada kasih di hati kita. Kalau kita tidak punya kasih, kita sama dengan tong kosong, bunyinya sangat nyaring, gemerincing. Harus miliki kasih saudara itu ya. Jangan coba teori, kasih-kasih.
Toto pelitnya minta ampun. Jangan saudara. Itu namanya tong kosong, bunyinya sangat nyaring. Ya, nyaring bunyinya. Harus miliki kasih. Anak-anak Tuhan, Yesus lahir di hati kita. Dia datang kedua kali ini membawa pedang, hakim yang adil di akhir zaman, memisahkan orang yang baik dan yang jahat, memisahkan domba dan kambing, gandum dan ilalang. Ya, itu. Jadi Tuhan Yesus tidak lagi menjadi bayi-bayi yang mungil lahir di kandang domba. Tidak, saudara. Dia sudah datang sebagai hakim yang adil di akhir zaman ini. Ya, saudara, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, karena kita adalah gembala-gembala domba. Ada haleluya, saudara? Buka mikrofon. Katakan haleluya. 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 Kita adalah gembala-gembala domba. Bukan gembala kambing, saudara. Domba. Jangan salah mengembalakan ya. Bukan gembala kambing, tapi domba. Ya, saudaraku ya. Jadi seperti itu, kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang kita sembah dari 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini, kitalah orang-orang pertama yang tahu keberadaannya. Iya enggak? Senang enggak? Pasti senang Bapak Ibu. Kita tahu. Amin. Jadi kalau Tuhan Yesus mau pasang bunyi di mana, kita pergi cari. Sang gembala-gembala domba pergi cari. So di mana ini Alfa dan Omega. Ya, di alam roh kita berdoa, kita terkonek dengan roh Tuhan Yesus, kita tahu wadahnya itu di mana. Jadi kita sangat beruntung. Kita dikatakan orang-orang yang beruntung. Yes, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang pertama. Seperti gembala-gembala domba di padang gurun. Malaikat Tuhan sudah memberitahukan, bersukacitalah wahai dunia ya. Bersukacita ini seperti perkataan ini ya. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi firman Tuhan ini Lukas 2 ayatnya yang ke-14 ya, dikatakan di situ ya, bala tentara surga berkata, kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah kita dikatakan orang-orang yang berkenan di hadapan matanya? Yes, kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan mata Tuhan. Karena apa? Kita orang-orang yang duluan mengetahui, saudara. Alfa dan Omega. Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita. Seperti para gembala pada waktu itu. Orang-orang majus pada waktu itu. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang kita persembahkan? Hati kita. Seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, kita semua persembahkan kepada Tuhan. Apakah itu talenta kita, apakah Bapak Ibu memiliki kekayaan, harta, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Karena zaman dahulu ketika Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini, orang maju saja dari Majus, jauh perjalanannya dia menempuh beberapa hari Bapak Ibu, dia mempersembahkan apa? Emas, mur, dan kemenyan. Ini benda-benda yang sangat berharga kepada Tuhan. Dia sudah ada di tengah-tengah kita, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Apa yang Bapak Ibu miliki? Harta kekayaankah? Persembahkanlah kepada Tuhan. Apa yang patut dipersembahkan kepada Tuhan? Persembahkanlah kepada Tuhan. Apa yang patut Bapak Ibu persembahkan kepada kaisar, raja di bumi? Persembahkanlah itu kepada raja di bumi. Apa yang Bapak Ibu miliki? Talenta, karunia, skill, semuanya persembahkanlah kepada Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan, renungan sekaligus kesaksian ini pada saat ini dapat menguatkan kita, dapat menjadikan iman kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus hadir di hati kita. Dia lahir di hati kita. Dan Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kita pada saat ini. Dan berbahagialah orang walaupun tidak melihat tapi percaya. Berbahagialah mereka yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Haleluya, praise the Lord. Saya minta dengan hormat King of the Kings, Alpha dan Omega, tutup firman Tuhan ini di dalam doa, walaupun singkat, padat, dan jelas, karena penuh dengan kuasa Tuhan ada pada beliau, King of the Kings, Alpha dan Omega, ya. Silakan, Pak. Dibuka, Pak, mikrofonnya dibuka. King of the Kings, suara Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu dan di zaman Omega, Pak Aditya Nugrahanto, Alpha dan Omega. Silakan. Supaya menjadi cita-cita anak-anak Tuhan di bulan Desember ini bisa tercapai, doa-doanya, kesempatan-kesempatan yang ia harus capai, harus diraih, pengharapan-pengharapan akan masa depan yang lebih baik lagi untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa mencari hadirat-Nya, yang senantiasa mencari perkenanannya. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk kalian semua. Praise the Lord. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Jadi, itu sepatah kata dari King of the Kings. Kiranya kita semua dapat diberkati oleh perkataan yang luar biasa dari beliau. Hadirkanlah Tuhan di hatimu, saudara, ya. Mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang maha besar, yang maha agung, maha mulia, maha kudus, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya, ya dan amin, dari 2000 tahun yang lalu sampai pada saat ini. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh cinta dalam kehidupan kami, yang kami selalu sembah, yang kami selalu agungkan, Tuhan. Roh Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Immanuel telah lahir di hati kita. Immanuel yang telah menyelamatkan kita. Roh yang selalu mengagumkan di dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Roh yang sangat mencintai dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yang benar-benar percaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesamanya manusia juga dengan segenap hati. Tuhan, biarlah Engkau kuatkan kami di masa-masa yang sulit ini, Tuhan. Biarlah Engkau murnikan iman kami. Biarlah selubung-selubung di mata kami, Tuhan singkapkan semua kebenaran itu sehingga terbukalah keselamatan bagi kami semuanya. Sehingga kami tidak mati sia-sia di dalam kebinasaan, tetapi kami memperoleh kerajaan surga. Karena Engkau pergi kepada Bapakku yang di surga untuk menyiapkan tempat bagi kalian semuanya yang ada di bumi. Untuk tempat kediaman beristirahat di kerajaan Bapakku yang di surga. Terpuji-pujilah nama Tuhan, biarlah renungan singkat pada saat ini menjadi renungan yang indah bagi kita sekalian. Semoga damai dan sukacita saat ini sampai selama-lamanya. Hadirkan Tuhan di hatimu, saudara dan saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.